Terus ada teman Islamku tanya bilang begini, merujuk pada kitab Yohanes 13 ayat 13 itu, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Terus di temanku mengatakan kalau itu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, bukan Tuhan katanya. Nah, kita coba buktikan di Perjanjian Lama, di dalam Septuaginta, bahwa kata Tuhan itu bermakna kurios. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Aku mau bertanya, kan sekarang ini aku tinggal di Bali ya, mau cerita sedikit dulu. Ya, sorry. Tinggal di Bali terus kerja di restoran, terus aku sendiri di situ orang Kristen. Terus teman-temanku itu pas waktu istirahat makan siang itu sering bertanya, ada yang agama Hindu, ada yang agama Islam. Terus ada teman Islamku tanya bilang begini, merujuk pada kitab Yohanes 13 ayat 13 itu, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Terus di temanku mengatakan kalau itu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, bukan Tuhan katanya. Terus dalam kitab bahasa Inggris dilihatin juga sih, kalau di kitab bahasa Inggris itu juga terjemahannya Tuhan gitu, sama di kitab Yuna di teks aslinya gitu. Di teks aslinya itu kurios. Bahasa apa kata Yunani? Yunani, ya. Katanya di situ memang artinya Tuhan gitu. Itu sih yang aku mau tanya. Itu kan ke dalam Yohanes 13 ayat 13, itu kan Yunaninya adalah kurios. Nah, kita coba buktikan di Perjanjian Lama, di dalam Septuaginta, bahwa kata Tuhan itu bermakna kurios. Ya. Siapa namanya? Timothy ada Septuaginta 1 Samuel kan? Aku nggak punya. Tapi kalau kita cek ya, baik Septuaginta maupun juga dalam tekstur reseptur Perjanjian Baru, mengutip Shema Yisrael itu kata kurios yang berbunyi di situ. Betul. Kurios. Jadi Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa disebut kurios. Menerjemahkan kata Hashem itu Yod Het Vav He. Dan tambahnya sebelum ini ya Kak Elia ya, perlu kita ketahui sebenarnya kurios Lord itu sebenarnya maknanya jamak. Bisa untuk sang pencipta, bisa untuk dalam pengertian gelar biasa. Nah, perlu kita ketahui juga biasa saudara kita yang muslim itu menggunakan terjemahan Arab VDK. Dikatakan dalam Yohanes 13:13 adalah Sayyidina, bukan Rob. Jangan salah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran sendiri, Rob itu juga untuk manusia ada juga. Quran surah Yusuf ayat 50. Jadi Yusuf pun menyapa petingginya sebagai Rob. Padahal kata Islam Rob itu hanya Allah. Ternyata Rob itu banyak untuk Allah, untuk manusia. Rob itu artinya Tuhan. Nah, kenapa sebenarnya gini, sulitnya di Indonesia itu kita tidak mengenal dui ganda dari pengertian kata Tuhan, kecuali saudara kita yang dari suku Jawa ya. Kalau suku Jawa itu mereka mengenal yang namanya Gusti. Bisa untuk ini ya, bisa untuk sembahan, bisa untuk manusia biasa atau raja. Nah, sekarang Tuhan ini maknanya udah kabur. Padahal tahun 1029, kawan-kawan bisa cek ya, walaupun di Wikipedia ada seseorang yang bernama Tuhan Janaka Mantrolot. Disebut Tuhan karena Tuhan itu sebenarnya vokal berat ya, vokal Melayu kuno diberatkan kata Tuhan itu. Loh, berarti Yohanes 13:13 tidak menutup kemungkinan dong kalau Yesus itu Tuhan dalam pengertian manusia biasa. Tunggu dulu. Kita lihat dalam Alkitab di mana Wahyu pernah mengatakan, Wahyu 17 ayat 24 kalau saya nggak salah. Wahyu 19 ayat 16, Tuhan di atas segala Tuhan, kurios kurion. Nah ya, kurios kurion. Berarti Tuhan di atas segala Tuhan, ini kan untuk Allah. Berarti dia penguasa di atas segala penguasa. Itu hanya untuk Allah.
Apalagi pengakuan Yesus dalam Matius 28 ayat yang ke-16 sampai 17 dikatakan segala kuasa telah dilimpahkan kepadaku. Segala loh di situ. Kata sinonim segala apa? Maha kuasa. Dan maha kuasa untuk siapa? Untuk Allah. Dan Yesus mendapatkan hak itu. Ya begitu ya. Jadi jangan Kita mudah buktiin dicabut. aja lah ya. Bentar ya. Saya mau buktiin bahwa sebelum di perjanjian baru, ratusan tahun sebelum perjanjian baru, kata kurios itu sudah diterjemahkan Tuhan di dalam Septuaginta yang sudah ada 300 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia. Kita ntar ya, aku ini ya. Aku ini biar semua orang lihat. Jadi nanti orang bilang, Elia kok ngibul kok Elia. Nah, kalau kayak gitu kan, itu fitnah nanti. Ya, nih ya. Wah, bentar ya. Nih kamu lihat ya. Saya lihat ini saya dari ambil. Nah ini Yesus disebut sebagai Tuhan di atas segala Tuhan nih. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, nih ya. Tertulis suatu nama, yaitu ntar ya. Yaitu Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Coba lihat di naskah Yunaninya, ini adalah Kurios Kurion. Dalam bahasa Inggris disebut King of Kings and Lord of Lords. Nah coba kita lihat dalam 1 Samuel ya. Ini 1 Samuel ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Itu 300 tahun sebelum Yesus lahir. Di sini dikatakan berbicaralah Tuhan. Di sini Tuhan huruf besar semua. Nah lihat bahasa Ibrani ini apa? Ini. Ve amarta davir Yehova ki shomea. Nah coba lihat Yunaninya apa? Hereis lalei kurie. Dari kata kurios. Ya, jadi apa? Kata kurios itu sudah dipakai untuk merujuk kepada Tuhan di perjanjian lama sebelum Yesus datang ke dunia. Jadi kalau mereka bilang itu artinya Tuhan bukan Tuhan, sebelum Yesus lahir aja itu sudah digunakan di perjanjian lama untuk merujuk kepada Tuhan. Karena di zaman Samuel, firman yang menjadi daging itu belum datang. Nih. Jadi kalau dia bilang itu hanya Tuhan saja, oh ternyata bukan hanya Tuhan, ternyata dia ini. Tadi kuria itu ya, ntar itu bentuk datif tadi ini di sini. Nih, Tuhan di atas segala Tuhan. Di sini juga menggunakan kurios kurion. Gitu ya. Jadi kalau mereka fitnah orang Kristen tuh menuhankan Yesus, kurios itu bukan artinya Tuhan, dia itu nggak belajar. Nggak pernah belajar itu orang, berarti. Ya, kalau studi itu jangan nanggung-nanggung, belajar semua, biar ngerti. Kak, aku punya satu pertanyaan lagi nih. Ya, silakan. Ini aku kan Kristen Protestan, terus dari gereja Kristen Sumba. Nah, datanya di Bali itu nggak ada gereja yang persis kayak di tempatku itu di Sumba. Kalau aku kan di gereja Kristen Sumba itu aku udah dibaptis sejak kecil. Terus nanti kan aku bisa ikut perjamuan kudus itu setelah aku di CD itu. Nah, terus sampai di sini aku ikutnya gereja GBAI karena itu gereja yang terdekat dari lokasi aku itu. Nah, tapi di gereja itu aku diminta untuk dibaptis ulang lagi di danau gitu atau di laut. Tapi aku tolak, aku bilang aku nggak mau dibaptis ulang. Terus pendetanya bilang kalau mau ikut perjamuan harus dibaptis ulang dulu. Terus aku tolak, aku tetap pergi ke gereja itu. Terus waktu aku ada perjamuan malam kudus, pendetanya ajak kalau memang kamu udah dibaptis percik, katanya boleh kamu ikut perjamuan kudus tanpa harus dibaptis dalam gitu atau tanpa harus CD. Bagaimana pandangan menurut Kak Lia? Ya, perjamuan kudus itu setelah dibaptis sudah boleh. Kamu kan terima baptisan kecil kan? Iya Kak. Ya kamu udah bisa terima perjamuan kudus. Selama kamu belum CD atau belum? Udah atau belum? Belum. Belum. Sebenarnya gini,
Kalau di Protestan itu dia harus CD, itu untuk mencegah agar dia itu nggak salah menggunakan perjamuan kudus itu. Tapi dia harus benar-benar mengerti makna perjamuan kudus itu apa. Nah, sekarang saya tanya kamu udah mengerti nggak makna perjamuan kudus itu apa? Sehingga kamu bisa menguji dirimu sendiri sebelum kamu bersatu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Kamu udah paham nggak kenapa kamu harus terima perjamuan kudus? Kamu ngerti nggak apa itu perjamuan kudus? Belum, Kak. Gimana? Belum. Nah, kalau belum mengerti, kamu harus belajar untuk mengerti. Agar apa? Agar ketika kamu makan roti dan tubuh dan darah Kristus, kamu punya pengertian tentang itu. Karena kamu sekarang udah dewasa ya. Meskipun ada beberapa gereja itu izinkan anak-anak itu untuk terima perjamuan, tapi syaratnya harus sudah dibaptis. Yang belum dibaptis nggak bisa. Nah, kalau kita mengacu kepada 1 Korintus 11, perjamuan itu ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kita itu sedang bersatu dengan Kristus dan memberitakan kematiannya dia sampai dia datang. Ya. Kita nggak boleh sembarangan terima perjamuan. Kenapa? Kita harus uji diri kita sendiri. Apakah kita sedang melakukan dosa? Makanya alangkah lebih baik sebelum terima perjamuan itu kita harus puasa dulu beberapa jam. Agar ketika kita menerima itu kita benar-benar merendahkan diri kita. Puasa itu ekspresi kita merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, kamu harus menguji dirimu, kamu layak nggak terima itu. Terima perjamuan kudus itu bukan hanya sekedar makan, minum anggur itu enggak. Esensinya lebih daripada itu. Jangan sampai sia-sia. Nah, karena kamu sudah dibaptis, seharusnya kamu sudah bisa terima perjamuan. Ya, meskipun si itunya bilang kamu nggak boleh terima, harusnya kamu udah bisa terima itu. Terima perjamuan itu kamu udah bisa. Jadi kalau kamu ada gereja yang bisa kamu diberi perjamuan, kamu terima aja nggak apa-apa. Ya, tapi alangkah lebih baik kalau kamu punya pengertian tentang perjamuan itu. Yang dengan demikian, kamu bisa menguji dirimu, layak nggak kamu terima perjamuan itu? Atau enggak? Gitu. Biar itu jadi perenungan dan bahan introspeksi bagi kita. Saya pribadi pun kadang gitu, sebelum saya perjamuan tuh, saya ingat dulu saya melakukan apa hari ini. Apakah saya telah berdosa, apa yang saya lakukan. Nah, kalau kita merasa nggak layak, jangan terima. Tapi kalau kamu merasa layak, di dalam kasih karunia Tuhan, kamu boleh terima. Gitu. Itu pentingnya pengertian itu. Gitu ya. Tapi sebenarnya kamu udah bisa terima. Sudah bisa terima. Perjamuan itu kamu udah bisa. Gitu. Ya? Oke, Kak. Ya. Oke. Ya, makasih. Ya, itu aja. Terima kasih.